Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Transa dengan NIM 2023-11178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Gain Scheduling. Nah, di sini saya membahas mengenai perancangan pengendali hybrid PID Gain Scheduling dan juga sliding mode control untuk pengendalian level. Yang dimana konsep dasar Gain Scheduling ini itu adalah metode pengendalian adaptif yang dimana parameter pengendalinya ini seperti PID ini diatur atau dijadwalkan sesuai dengan kondisi operasi sistem yang berubah-ubah. Dalam kasus penerapan ini, Gain Scheduling ini diterapkan pada pengendalian level cairan dalam bejana PCT 100 yang bersifat nonlinear dan mengalami suplai aliran tidak stabil. Yang dimana tujuan utamanya ini itu adalah untuk mengatasi lambatnya respon sistem mencapai si set point-nya level saat cairan terjadi perubahan kondisi set point-nya. Nah, pokok permasalahannya pada eh, penerapan Gain Scheduling ini itu permasalahan yang terjadi pada pengendalian level adalah suplai laju aliran yang tidak stabil yang mengakibatkan respon si waktunya ini mencapai pencapaian levelnya ini yang diinginkan menjadi lambat. Terlebih lagi saat perubahan set point level. Permasalahan ini diselesaikan dengan perancangan pengendali PID yang dikombinasikan dengan Gain Scheduling. Kombinasi PID dan juga Gain Scheduling ini mampu menyelesaikan persoalan pencapaian set point-nya. Namun, pencapaian set point ini memerlukan waktu yang lama. Selain itu, ketika terjadi gangguan PID, Gain Scheduling ini belum mampu menangani dengan kokoh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dipilih pengendali pengendali leading itu mode kontrol atau SMC untuk menangani persoalan respon waktu. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa kombinasi pengendali hybrid PID dan Gain Scheduling ini dengan metode kontrol mampu mencapai set point dengan waktu yang cepat. Nah, di sini pada penerapannya, sebelum dilakukan penerapannya, Gain Scheduling ini sebelum dilakukan penerapan Gain Scheduling, sistem ini pengendalian menggunakan PID biasa atau PID Gain Margin Gain Scheduling memiliki respon yang lambat, terutama saat perubahan set point terjadi. Misalnya dengan simulasi selama 2500 detik. Rest time yang dibutuhkan untuk mencapai level set point-nya ini pada ketinggian 25, 50, 75, dan 100 adalah sangat lama dan di kisaran 600 hingga lebih dari 2300 detik. Dan pengendali ini belum mampu menangani gangguan dengan baik sebelum dilakukan penerapan Gain Scheduling. Nah, setelah dilakukan penerapan Gain Scheduling, itu dipadukan dengan metode Sliding Mode Control atau SMC sebagai pengendali hybrid, yang dimana responnya ini sistem menjadi lebih cepat dan juga kokoh terhadap gangguan. Hybrid PID, Gain Scheduling, dan juga SMC ini mampu mempercepat waktu pencapaian set point-nya dan rest time-nya ini menurun secara signifikan dan juga menjaga kestabilan serta kekokohan ketika gangguan terjadi. Saat diuji dengan gangguan input sebesar 10, beberapa level set point-nya yang berbeda sistem ini dapat kembali ke set point dengan cepat setelah gangguan dengan error steady state yang masih dalam batas toleransi 2-5% dari set point-nya. Nah, di sini ada diagram bloknya pada penerapan Gain Scheduling. Nah, di sini juga ada grafik yang dihasilkan dari penerapan Gain Scheduling itu, yang dimana grafik ada simulasi itu menunjukkan si respon sistem pengendalian cairan menggunakan PID Gain Scheduling dengan set point-nya sebesar 50%. Nah, pada awal simulasi itu sekitar 0 sampai 300 detik, yang dimana kurva yang berwarna hijau atau garis berwarna hijau itu yang mempresentasikan output sistemnya ini mengalami kenaikan cepat dari 0% menjadi 50%. Di mana hal ini menandakan bahwa pengendali mampu memberikan respon awal yang baik terhadap perubahan masukan. Di sekitar titik set point-nya ini terlihat sedikit lonjakan atau terjadi overshoot yang menunjukkan bahwa level cairan
ini sempat melebihi nilai target sebelum akhirnya kembali stabil, yang di mana fenomena ini itu umum terjadi pada sistem pengendali PID akibat adanya perubahan dari komponen, proporsional, integral, dan juga adaptif yang dikerjakan menyesuaikan sinyal kendali agar mencapai keseimbangan. Dan setelah waktu sekitar 400 detik, kurva yang hijau atau garis yang hijau ini dan garis yang merah itu merupakan set point-nya terlihat berimpit sempurna hingga akhir waktu simulasi pada 2500 detik. Ini kondisinya ini menunjukkan bahwa sistemnya ini telah mencapai keadaan tunak atau telah mencapai steady state-nya dengan error yang sangat kecil dan tanpa adanya osilasi. Yang dimana ini berarti sistemnya ini mampu mempertahankan stabilitas secara baik setelah mencapai set point-nya. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa penerapan PID Gensel ini membuat sistemnya ini pengendali level cairan ini menjadi responsif dan akurat walaupun terdapat sedikit overshoot di awal responnya, yang dimana sistem ini dengan cepat menstabilkan diri dan juga mengikuti nilai referensi dengan tepat. Secara keseluruhan dari grafik yang dihasilkan ini itu menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menjaga level cairan pada kondisi yang diinginkan dengan performa yang cepat, stabil, dan juga error yang minimal. Yang dimana di sini terdapat sumber pengambilan materi yang saya ambil ini saya berasal dari jurnal. Nah, kesimpulannya dari penerapan Gensil ini mampu meningkatkan kinerja pengendalian level cairan karena dapat menyesuaikan parameter PID sesuai kondisi sistem. Namun metode ini masih memiliki kelemahan pada respon yang lambat dan kurang kokoh terhadap gangguan, sehingga ketika dikombinasikan dengan sliding mode control atau SMC, ini sistem menjadi lebih cepat, stabil, dan juga tangguh terhadap perubahan set point maupun gangguannya. Mungkin terima kasih presentasi atau penjelasan mengenai Gen Stealing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.